Assalamualaikum anak-anakku kelas 2. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Masih bertemu lagi dengan Ustazah Dian di sini. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 1. Anak-anak, sebelum Ustazah menyampaikan materi pembelajaran hari ini, Ustazah ingin berpesan kepada kalian. Yang pertama, tetap jaga jarak ya ketika kalian keluar rumah. Yang kedua adalah memakai masker ketika keluar rumah. Dan yang ketiga adalah sering-sering cuci tangan. Fungsi dasar yang akan kita pelajari hari ini ada 3 mata kuliah pelajaran ya. Yang pertama bahasa Indonesia, yang kedua adalah matematika, dan yang ketiga adalah SBDP. Indikator yang akan kita pelajari adalah sebagai berikut ya. Dan tujuan pembelajaran hari ini di sini Ustazah memiliki sebuah teks tentang lingkungan rumah yang berjudul Letak Rumah Uni. Uni tinggal di Jalan Pariaman nomor 2. Di sebelah kanan rumah Uni ada pos ronda. Di sebelah kiri rumah Uni ada taman bermain. Di depan rumah Uni ada sebuah masjid. Letak rumah Uni tidak jauh dari sekolah. Kadang Uni berangkat ke sekolah dengan sepeda. Kadang Uni berangkat dengan angkutan umum. Ongkos dari rumah sampai sekolah Rp2.000. Menjawab pertanyaan berdasarkan teks. Setelah kita membaca teks tentang lingkungan rumah Uni, kita dapat menjawab pertanyaan berdasarkan teks ya. Tetapi sebelum menjawab, mari kita mengenal dulu jenis dan fungsi kata tanya. Kata tanya. Rumus menjawab pertanyaan Adik Simba. Adik Simba adalah kepanjangan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kata tanya berikut ini sudah kita pelajari di tema 2 ya. Nah, sekarang kita belajar fungsi kata tanya. Apa? Untuk menanyakan benda atau sesuatu. Di mana? Untuk menanyakan tempat. Kapan? Untuk menanyakan waktu. Siapa? Untuk menanyakan orang. Mengapa? Untuk menanyakan sebab atau alasan. Dan yang terakhir adalah bagaimana? Untuk menanyakan kabar. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenal pecahan uang logam ya. Macam-macam uang logam. Dan bagaimana ciri-ciri uang logam? Ciri-ciri uang logam yang pertama adalah uang logam memiliki permukaan berbentuk lingkaran. Yang kedua, uang logam memiliki 2 sisi dengan gambar berbeda. Dan yang ketiga adalah uang logam bisa dibuat dari berbagai macam logam. Macam-macam uang logam. Ini adalah uang logam Rp100. Dapat ditulis Rp 100. Perhatikan ya ketika cara membaca dan cara menulisnya. Yang kedua adalah uang Rp200. Dapat ditulis Rp 200. Yang ketiga adalah uang Rp500. Dapat ditulis Rp 500. Dan yang keempat adalah uang Rp1.000. Dapat ditulis Rp 1.000. Perhatikan ya cara membaca dan menulisnya. Membandingkan nilai pecahan uang. Pecahan uang logam memiliki nilai masing-masing. Nilai setiap pecahan uang logam dapat kita bandingkan. Ada nilai uang yang lebih kecil dan lebih besar. Uang logam nilai yang terkecil adalah Rp100.
Sedangkan uang logam dengan nilai terbesar adalah Rp1.000. Sekarang, mari kita amati gambar berikut ini ya. Di sini, Ustadzah memiliki uang Rp100 dan Rp200. Bagaimana perbandingannya? Tentunya uang Rp100 itu lebih kecil dari Rp200. Contoh yang kedua, Ustadzah memiliki uang Rp1.000 dan uang Rp100. Tentunya uang 1.000 lebih besar dari Rp100. Mengurutkan nilai pecahan uang. Siti memiliki uang Rp100, Rp200, dan Rp500. Berapa urutan uang terkecil Siti? Berapa urutan uang terbesar Siti? Kita jawab bersama-sama ya. Urutan terkecil uang Siti adalah yang pertama Rp100, kemudian Rp200, dan yang terakhir adalah Rp500. Kemudian kita mengurutkan dari uang yang terbesar Siti. Yang pertama, ketika melihat dari uang terbesarnya, yang pertama urutannya adalah Rp500, yang kedua Rp200, dan yang ketiga adalah Rp100. Artinya di sini ketika mencari urutan terkecil dan terbesar uang, itu berarti berkebalikan ya. Ketika urutan dari yang terkecil itu adalah angka 100, berarti urutan yang terbesarnya adalah 500. Nah, kalian pasti tahu benda berikut ini. Ini adalah beduk. Biasanya ada di masjid. Bagaimana cara membunyikannya? Cara membunyikannya dengan cara dipukul. Apakah ada aturannya? Apakah setiap orang bisa membunyikannya? Sekarang, bagaimana bunyi beduk berikut ini? Duk, duk, duk. Kita bisa membuat bunyi beduk dengan cara tertentu dan bervariasi. Nah, agar suara yang dihasilkan bagus, maka kita harus belajar ini terlebih dahulu. Bunyi yang teratur berulang disebut irama. Banyak ketukan dalam setiap ruas disebut birama. Nah, mari kita praktekkan pola ketukan birama berikut ini. Seandainya kalau kita bertemu langsung atau bertatap muka, kita bisa praktek dengan menggunakan stick atau pentongan ya. Karena kita tidak bisa bertemu, kita ganti dengan mulut kita. Silahkan, ayo diikuti bersama-sama. Tak, tak, tong. Tak, tong, tak. Tong, tak, tak. Nah, irama ini bisa diulang beberapa kali ya, sehingga akan terdengar suara yang kompak dan indah. Sama seperti beduk tadi. Ketika memukul beduk, harus menggunakan irama tertentu agar suara yang kita dengar ketika ada orang yang memukul beduk akan terdengar bagus dan indah. Terima kasih anak-anak, hari ini kalian sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Alhamdulillah anak-anak, hari ini kita sudah belajar bersama-sama. Terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan tanggung jawab, mandiri, dan percaya diri. Semoga kita masih bisa bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya ya. Tidak ada yang tidak mungkin jika kalian mau berusaha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.